Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab Kolose pasal 1. Berkat-berkat ketika kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya. Yang kedua, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Yang ketiga, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan yang keempat, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Saudara-saudara, kekristenan adalah satu kehidupan. Satu kehidupan harus semakin bertumbuh, harus terus bertumbuh, harus terus berkembang, saudara-saudara. Maka firman Tuhan berkata, supaya kita semakin bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara-saudara, betapa penting kita memiliki pengetahuan. Firman Tuhan yang sudah kita renungkan kemarin, umatku binasa karena tidak berpengetahuan, karena tidak mengenal Allah. Kata firman Tuhan dalam kitab Nabi Hosea. Nah, saudara-saudara, dari mana kita mengetahui tentang Allah? Pertama, saudara-saudara, kita mengetahui Allah dari pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Dari kitab Ayub, kita melihat saudara-saudara kisah Nabi Ayub. Ayub pasal 42. Kita kenal Ayub yang mengalami cobaan yang begitu hebat. Tetapi di ujung masa pencobaannya, ketika Tuhan kembali datang kepadanya, menyatakan diri kepadanya, ini pernyataan Ayub. Ayub pasal 42 ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Ayat 4, firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat 5, kita perhatikan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Di sini Ayub, saudara-saudara, bertumbuh pengenalannya akan Tuhan, bertumbuh pengetahuannya akan Tuhan. Selama ini dia hanya mendengar Tuhan dari kata orang, tetapi ketika dia sendiri mengalami persekutuan bersama dengan Tuhan, susah dan senang bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menyatakan dirinya kepada Ayub, maka dia berkata, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Pengetahuan Ayub tentang Tuhan semakin lengkap, semakin bertumbuh. Ketika Yesus dalam pelayanannya, saudara-saudara, di muka bumi ini, dia bertanya kepada murid-murid dalam Injil Matius pasal 16. Menurut kata orang, siapakah aku ini? Menurut kata orang, siapakah aku ini? Murid-murid menjawab, ada orang yang berkata engkau adalah Elia, ada orang yang berkata engkau adalah Yohanes Pembaptis yang hidup kembali, ada orang yang engkau adalah Yeremia, ada orang engkau adalah salah seorang nabi yang hidup kembali. Lalu kemudian Yesus bertanya kepada mereka, kata kamu, kalau tadi kata orang, sekarang kata kamu, aku ini siapa? Ayat 16, Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Saudara-saudara, ketika Yesus telah berjalan bersama-sama dengan Petrus sekian waktu lamanya, mereka setiap hari, setiap malam bersama-sama, makan bersama-sama, beraktivitas bersama-sama. Petrus tahu persis, Yesus adalah Mesias. Persekutuan bersama dengan Tuhan, saudara-saudara, persekutuan keintiman bersama dengan Tuhan akan semakin membuat kita mengerti tentang Tuhan,
akan membuat kita semakin mengetahui rencananya, kasihnya, anugerahnya dalam hidup kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, biarlah kita semakin erat bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita semakin erat bersekutu dengan Tuhan, kita akan semakin mengenal Dia, kita akan semakin mengasihi Dia, kita akan semakin mengagumi Dia, karena Dia adalah Tuhan yang begitu baik bagi kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.